Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, 10 MIPA 4, dan 10 MIPA 5. Hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Sama-sama kita ketahui, Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang berada di Pulau Sumatera. Bukti adanya kerajaan Samudra Pasai. Bukti pertama dijelaskan oleh hikayat Raja-Raja Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Belum banyak yang diketahui dari kerajaan ini, namun hikayat Raja-Raja Pasai dan catatan perjalanan Ibnu Batutah menjadi rujukan mengenai eksistensi dari Kesultanan Pasai. Berikutnya ada kunjungan Laksamana Cheng Ho yang menyampaikan hadiah dari Kaisar Tiongkok yaitu lonceng Cakradonya. Kerajaan Samudra Pasai juga meninggalkan koin-koin emas. Terus berikutnya ada beberapa penemuan makam-makam Raja Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri ketika pengaruh Majapahit sedang tinggi-tingginya di Nusantara saat itu. Dapat dilihat aktivitas Kerajaan Samudra Pasai lewat peninggalan catatan-catatan, baik dari hikayat-hikayat raja maupun dari penemuan koin-koin emas maupun makam Raja-Raja Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini kita lihat letak dan pendiri kerajaan. Letak pendiri kerajaan. Letak Kerajaan Samudra Pasai terletak di wilayah utara Provinsi Aceh sekarang, tepatnya di sekitar kota Lok Sumawe. Posisi kerajaan ini sangat strategis, mengingat Selat Malaka adalah jalur perdagangan internasional antara Cina dan India, sehingga Samudra Pasai berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya dalam bidang perdagangan. Jatuhnya Kerajaan Malaka pada tahun 1511 yang akan dibahas oleh bagian yang akan membahas tentang Kerajaan Malaka. Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511, menjadi berkah bagi Samudra Pasai yang disinggahi pedagang Islam. Namun, 10 tahun kemudian, Portugis mampu menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini tercatat pendirinya adalah Marah Silu, yang menggantikan penguasa sebelumnya. Namun, hikayat Raja-Raja Pasai dan Ibnu Batutah mencatat bahwa Raja-Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Marah Silu ini. Dia nanti bergelar Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Raja-Raja Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum kita masuk pembahasan tentang raja-raja, kita lihat dulu kehidupan masyarakat Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, kita lihat kehidupan sosial Kerajaan Samudra Pasai. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat. Namun, pada masa itu Hindu dan Buddha masih ada. Secara kultural, masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, baik dari segi agama, ritual, dan kebudayaan. Kerajaan ini menjalin hubungan dengan Perlak dan Malaka. Kita lanjutkan kehidupan politik. Kehidupan politik Samudra Pasai pada masa Kerajaan Samudra Pasai ini, karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan, membuatnya menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan di Nusantara. Samudra Pasai pernah dikunjungi oleh Ibnu Batutah dan Laksamana Cheng Ho. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai ini pernah diserbu oleh Kerajaan Majapahit pada pertengahan abad ke-14, terakhir diserang oleh Portugis pada tahun 1521. Kerajaan Samudra Pasai begitu besar, diketahui bahwa dia memiliki pejabat-pejabat seperti menteri, syah bandar atau penguasa pelabuhan, dan kadi atau hakim yang bertugas menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang perdagangan maupun politik. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai adalah berdagang. Pasai sebagai kota dagang di jalur internasional menjadi bandar bagi pedagang-pedagang Islam. Kesultanan Pasai memiliki lada sebagai komoditas utama yang laku di seluruh dunia. Kerajaan ini mengeluarkan koin emas sebagai mata uang,
Selain itu, Pasai juga menanam padi, beternak untuk kebutuhan konsumsi negaranya. Raja-raja Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja Kerajaan Samudra Pasai ini, kita lihat yang pertama pendirinya adalah Sultan Malik Al-Soleh. Sultan Malik Al-Soleh, berikutnya, sebenarnya Sultan Malik Al-Soleh ini bernama asli Marasilu. Dia adalah penguasa beragama Islam pertama di Nusantara, mengingat letak Pasai sebagai titik awal kedatangan pedagang dari Arab. Berikutnya adalah Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Beliau adalah anak atau putra dari Malik As-Saleh. Pada masa kekuasaannya memperkenalkan koin emas sebagai mata uang. Berikutnya Sultan Mahmud Az-Zahir. Mahmud adalah putra dari Muhammad Malik Az-Zahir yang berkuasa sebagai raja ketiga pada masa kekuasaannya. Ia menerima kunjungan Ibnu Battuta selama 2 pekan di Samudra Pasai. Berikutnya digantikan oleh Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir. Berikutnya digantikan oleh Ratu Nahrasyah. Nahrasyah adalah satu-satunya ratu yang pernah memimpin Samudra Pasai. Tidak diketahui alasan mengapa kesultanan ini dipimpin oleh sultan, sebagaimana sebelumnya dan setelahnya. Pada masa ini Laksamana Cheng Ho mengunjungi Pasai sebanyak 3 kali pada tahun 1405, 1408, dan 1412. Berikutnya Sultan Zainal Abidin II, Sultan Salahuddin, Sultan Ahmad II, Abu Zaid Ahmad III, Sultan Ahmad, dan sampai terakhir Sultan Zainal Abidin yang keempat. Kekuasaan Sultan Zainal Abidin IV memang berakhir pada tahun 1517, namun Pasai baru runtuh ketika diserbu oleh Portugis pada tahun 1521. Sebab-sebab keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Keruntuhan Samudra Pasai yang pertama itu diakibatkan oleh serbuan Portugis pada tahun 1521. Serangan ini melengkapi penguasaan Portugis atas Selat Malaka sebagai jalur utama perdagangan internasional. Serbuan Portugis itu terjadi karena perebutan kekuasaan yang terjadi pada akhir kekuasaan Sultan Zainal Abidin yang keempat, sekitar tahun 1517. Berikutnya, kekacauan ini menyebabkan lemahnya kekuatan dalam negeri sehingga memudahkan Pasai dikalahkan oleh Portugis. Banyaknya wilayah Pasai yang melepaskan diri, terus Pasai dimasukkan ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh beberapa tahun setelahnya. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai salah satunya adalah makam Sultan Malik As-Saleh. Makam Sultan Malik As-Saleh, makam ini dirujuk sebagai bukti masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Makam ini ditulis dengan huruf Arab dan berciri-ciri seperti makam orang Islam. Peninggalan berikutnya adalah hikayat Raja-Raja Pasai, koin-koin emas bertuliskan huruf Arab. Ini gambar peninggalannya, ada lonceng cakradonya dan juga koin-koin emas. Lonceng cakradonya ini merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho, merupakan hadiah dari Kaisar Tiongkok yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho untuk kerajaan Samudra Pasai. Dan bukti kejayaan kerajaan Samudra Pasai ditemukannya koin-koin emas bertuliskan huruf Arab. Kesimpulan Samudra Pasai. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera Aceh dekat Perlak, Malaysia sekarang. Kesultanan ini didirikan oleh Murasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267. Kesultanan ini mencapai masa keemasan pada masa Mahmud Malik Az-Zahir. Aktivitas perdagangan di Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan internasional. Kesultanan ini runtuh setelah ditaklukkan oleh bangsa Portugis tahun 1521. Wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Demikian penjelasan Ibu hari ini.